Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Polowali Mandar Angkatan 1 Golongan 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada materi pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik. Pengertian menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Hakikat makna pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Yang kedua, pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial atau volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Ketiga, pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Keempat, tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Kelima, pemberian pelayanan publik secara seragam kepada warga negara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Dalam pelayanan publik juga dikenal dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, di mana prinsip tersebut digunakan untuk mewujudkan pelayanan prima. Prinsip yang pertama yaitu partisipatif, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Prinsip yang ketiga yaitu responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Prinsip yang keempat yaitu tindak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenis. Prinsip yang kelima yaitu mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan publik.
Terdapat 4 klasifikasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif. Yang kedua, pelayanan barang. Yang ketiga, pelayanan jasa. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan administratif. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dibagi menjadi 6. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.